Iya, mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sangayu sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Perikatan dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Grisha Pramatiametis Nugroho. Saya Vina Nifatumila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perikatan yang Lahir Karena Perjanjian. Topik ini membahas bagaimana suatu hubungan hukum yang muncul dari kesepakatan antara para pihak, yang menjadi dasar kewajiban dan hak dalam hukum perikatan. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih, kami akan mulai presentasinya. Bab 1 pendahuluan, poin latar belakang. Perikatan merupakan suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum untuk menggunakan kewajiban yang berhubungan satu sama lain. Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tersebut kemudian akan menjadi undang-undang yang mengikat para pihak tersebut untuk menggunakannya setelah disepakati. Perikatan bukan hanya perbuatan saja, melainkan sebuah perbuatan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUH Perdata ini, perikatan menempati bagian terpenting karena perikatan sendiri melahirkan suatu hak dan kewajiban antara individu dengan individu lainnya, seperti jual beli, pinjam minjam, sewa, perjanjian kerja, perjanjian jasa, dan lain sebagainya. Itu semua lahir dari perikatan. Dengan adanya perikatan sebagai jembatan antara hak dan kewajiban, perikatan menciptakan suatu hubungan yang jelas. Pihak mana yang berhak menuntut pemenuhan prestasi atau biasa disebut dengan kreditur, dan kemudian pihak yang berhak memenuhi prestasi disebut dengan debitur. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata merupakan sumber hukum formil dan material bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. KUH Perdata khususnya bab 3 dan bab 2 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dan bab 5 hingga bab 18 mengatur asas-asas dan standar hukum perjanjian secara keseluruhan serta standar hukum perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang disebut sebagai perjanjian. Sumber lahirnya perikatan adalah dasar atau alasan hukum yang menyebabkan adanya suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berkedudukan sebagai kreditur atau pihak yang berhak menuntut prestasi, dan pihak lainnya sebagai debitur atau pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Data atau biasanya disebut dengan Buku Liquid atau BW, ditegaskan bahwa setiap perikatan lahir baik dari perjanjian maupun dari undang-undang. Masalah juga. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana hubungan antara perikatan dan perjanjian. Yang kedua, apa saja yang menjadi syarat sah perjanjian yang melahirkan perikatan. Dan yang ketiga, bagaimana akibat hukum lahirnya perikatan karena perjanjian. Nah, tujuan penulisan ini yang pertama menguraikan perjanjian sebagai sumber lahirnya perikatan, yang kedua menganalisis syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata, dan yang terakhir menggambarkan akibat hukum perjanjian yang sah maupun yang batal. Tadi kasusnya baca dulu. Bab 2 pembahasan. Poin studi kasus. Pada tanggal 10 Agustus 2025, Bapak Rudi sebagai penjual dan Bapak Amir sebagai pembeli menandatangani surat perjanjian jual beli tanah di hadapan notaris. Objek perjanjian adalah sebidang tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta. Harga yang disepakati adalah senilai 100 miliar rupiah. Untuk pembahasannya mengenai analisis kasus di atas, yang pertama ada hubungan antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian atau persetujuan merupakan suatu peristiwa ketika seorang berjanji untuk melakukan sesuatu. Dari peristiwa tersebut lahirlah hubungan hukum antara kedua belah pihak yang disebut dengan perikatan. Dalam konteks ini, Bapak Rudi berkomitmen untuk menyerahkan hak atas tanah, sedangkan Bapak Amir berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Masuk ke poin B, itu syarat sah perjanjian. Pada pasal 1320 KUH Perdata menetapkan 4 syarat sahnya suatu perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan. Ketiga, adanya suatu hal tertentu. Dan keempat, adanya sebab yang halal. Nomor satu yang sepakat antara kedua belah pihak yaitu Bapak Rudi dan Bapak Amir secara sadar sepakat dan sukarela tanpa adanya paksaan, kehilafan, ataupun penipuan mengenai harga dan objek perjanjian. Yang kedua, kecakapan untuk mengadakan perikatan dari kasus Bapak Rudi maupun Bapak Amir sebagai adalah subjek atau orang dewasa yang sedang tidak di bawah pengampuan, sehingga mereka cakap secara hukum untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu, menurut pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian wajib memiliki objek atau pokok yang jelas, minimal dapat ditentukan jenisnya. Dalam studi kasus perikatan jual beli Bapak Rudi dan Bapak Amir juga menyebutkan objek yang jelas, yaitu sebidang tanah seluas 500 meter persegi yang terletak di Jalan Merdeka nomor 10 Jakarta. Selanjutnya, suatu sebab yang halal dari kasus tersebut, dari kasus Bapak Rudi dan Bapak Amir, tujuan atau sebab dari perjanjian ini ada jual beli tanah yang merupakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.
Jenis-jenis perjanjian, yang pertama ada perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya, jual beli dalam BW merupakan perjanjian timbal balik, di mana penjual berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas hak milik tersebut. Yang kedua, ada perjanjian sepihak yang merupakan perjanjian di mana salah satu pihak saja dibebani suatu kewajiban. Misal dalam perjanjian pembelian hadiah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban. Yang ketiga ada perjanjian bernama atau nominat. Perjanjian nominat merupakan jenis perjanjian yang dikenal secara khusus dan diatur dalam KUH Perdata pasal 13-19 yang termasuk dalam perjanjian nominat adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, dan penanggungan utang. Dan yang keempat ada perjanjian innominat merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, atau berkembang di masyarakat. Perjanjian ini belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Dan perjanjian innominat itu diatur secara tidak khusus dalam pasal 1319 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun tidak bernama tunduk pada peraturan umum mengenai perjanjian. Yang termasuk dalam kontrak innominat adalah leasing, beli sewa, franchise, dan joint venture. Yang terakhir ada perjanjian obligator. Perjanjian obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melakukan pembayaran atau penyerahan sesuatu. Contoh umumnya, perjanjian obligator adalah perjanjian jual beli, di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harganya. Dan poin yang D, akibat lahirnya perikatan karena perjanjian. Akibat dari suatu perjanjian tidak terlepas dari ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 KUH Perdata yang menegaskan pentingnya itikat baik, keputusan, serta kebiasaan dan pelaksanaannya. Disebut dalam KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dipakai istilah semua dalam pasal 1338 KUH Perdata menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah secara umum baik itu perjanjian bernama maupun tidak bernama. Dalam hukum perjanjian terdapat 10 asas. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan terakhir asas kebiasaan. Karena pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata menetapkan bahwa jika perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak, maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik dan kepatutan. Karena antara itikat baik dan kepatutan tujuannya sama, yaitu untuk mencapai keadilan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ada akta. Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu akta. Akta merupakan dokumen tertulis yang sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti mengenai suatu peristiwa yang disahkan dengan tanda tangan. Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk menyusun akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 tentang Jabatan Notaris atau UUJN. Notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal akta, menyimpannya, serta memberikan proses, salinan, dan kutipan akta sepanjang kewenangan tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak lain yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 BW, suatu akta dibagi menjadi dua jenis, yaitu antara lain ada akta di bawah tangan dan akta resmi atau otentik. Akta autentik merupakan akta yang disusun oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat atau menjelaskan secara resmi suatu perbuatan hukum maupun keadaan yang disaksikan langsung olehnya. Yang kedua ada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat langsung oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang. Akta ini disusun berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri tanpa adanya campur tangan dari notaris. Lanjut ke bab ketiga yaitu penutup. Untuk kesimpulan sendiri, perikatan sebagai akibat dari perjanjian menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang dan akta berfungsi sebagai bukti kuat dalam perjanjian. Kemudian ada sarannya, para pihak sebaiknya membuat perjanjian dalam bentuk akta autentik untuk memperkuat kepastian hukum. Mahasiswa, praktisi, serta masyarakat diharapkan untuk memahami asas-asas perjanjian agar mampu menerapkannya dalam praktik. Pemerintah perlu terus menyesuaikan aturan perjanjian dengan perkembangan masyarakat termasuk transaksi elektronik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.